Ya, sebelum kita memulai semua aktivitas kita mau sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Buka bersama hari ini, firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6. Saya ingin baca mulai ayat yang ke-12 ya, sampai dengan ayat yang ke-15. Amsal 6 ayat 12 sampai ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Amsal 6 ayat 12. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. 15. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara, ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, dikatakan bahwa tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Apa itu mulut serong? Mulut serong itu adalah mulut yang bengkok ya. Apa itu mulut bengkok? Bengkok itu tidak lurus ya. Artinya apa? Mulut yang suka berbohong ya, yang suka memutarbalikkan kebenaran ya. Sekecil apapun saudara, kita ini mari berubah menjadi orang-orang yang tidak mau berbohong. Sebab ya Tuhan berkata, firman Tuhan bilang tidak bergunalah orang yang hidup dengan mulut serong. Jahat dikatakan firman Tuhan. Makanya kita harus berhati-hati di dalam berkata-kata. Kalau tidak perlu, tidak usah berkata-kata daripada kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar atau yang serong. Kalau berita itu benar, ya tidak apa-apa, itu namanya tidak serong. Tapi kalau berita itu tidak benar, lalu kita mengada-ngada, itu namanya mulut serong. Kita berdoa supaya kita ini jadi orang yang jujur, terutama di hadapan Tuhan. Kalau orang jujur di hadapan Tuhan, dari hati saja dia jujur, apalagi di mulut saudara ya. Bahkan banyak orang yang berani bersumpah ya, mengatakan bahwa benar loh gini-gini, padahal itu tidak benar ya. Dikatakan di sana, yang mengedipkan matanya dan yang bermain kaki ya, menunjuk-nunjuk dengan jari. Orang yang mulut serong suka berdusta itu suka dikatakan mengedipkan mata. Artinya apa? Ya suka main belakang. Sebagai anak Tuhan, orang percaya, mari kita belajar hidup apa adanya saudara. Sebab Tuhan itu mengasihi orang-orang yang mau hidup apa adanya. Ya jangan dengan suka ya bermain mata, artinya mengedipkan mata itu apa? Ya suka melakukan sesuatu yang tidak benar. Ya suka melakukan sesuatu yang serong ya, melakukan sesuatu yang jahat. Sepintar apapun kita menyimpan kebohongan ya, mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan itu maha tahu. Karena itu lebih baik kita bertobat saudara. Ayat ini dengan jelas berkata ya jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Banyak kehancuran dalam keluarga itu terjadi karena mulut serong. Tidak mau mengatakan yang sesungguhnya, menyimpan kebohongan, menyimpan dusta. Ya bapak-bapak sebagai suami, sebagai seorang ayah, ya hiduplah dengan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan keluargamu. Jangan engkau bermulut serong, karena orang yang bermulut serong suka berdusta, itu jahat kata firman Tuhan. Demikian istri-istri, ibu-ibu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya sebagai istri, sebagai ibu, ya mari kita belajar untuk melakukan apa yang benar, ya bukan dengan mulut yang jahat. Demikian juga anak-anak ya, sebagai anak-anak muda ya, janganlah engkau juga hidup dengan mulut dusta. Awal dari sebuah kehancuran dalam sebuah keluarga kalau orang-orang di dalamnya hidup dengan mulut serong. Saudara juga sebagai karyawan, jadilah orang yang dapat dipercaya, jangan bermulut serong. Ya demikian juga kita dimanapun kita berada saudara, Tuhan mau hidup kita tuh lurus. Orang yang mulutnya serong, suka berbohong, itu jahat hidupnya. Makanya dengan jelas firman ini berkata, tak berguna dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Orang yang suka berbohong, mulut serong itu dikatakan firman Tuhan jahat dan hidupnya itu tidak berguna. Saudara, padahal kita ada di dunia ini, Tuhan mau supaya kita ini berguna, berdampak hidup kita bagi banyak orang. Ya, karena satu saat kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Tapi orang yang suka bohong, hidupnya itu tidak berguna.
Ketika istri suka bohongi suami, suami suka bohongin istri, anak-anak akhirnya bohongi orang tua, itu terjadi siklus ya. Setan itu tidak akan pernah melepaskan orang yang suka mulut serong. Kenapa banyak kehancuran keluarga? Dari suami yang suka berbohong, akhirnya istrinya pun suka berbohong. Dari suami istri yang suka berbohong, anak-anaknya pun juga berbohong. Mulutnya serong, saudara. Kita berdoa supaya hati kita, mulut kita itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena orang yang hidup suka berbohong itu tidak berguna, bahkan jahat dikatakan. Ya, yang dikatakan ayat 16 di sana dibilang yang hatinya mengandung ya tipu muslihat ya. Bayangkan saudara, hatinya itu penuh tipu muslihat yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan harusnya ya kita datang itu justru pertengkaran itu sirna kalau ada kita. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang kalau dia datang itu pasti terjadi pertengkaran. Ini sudah jelas orang-orang itu yang suka bertengkar, di sini bertengkar, di sana bertengkar, di sini bertengkar, di sini bikin kerusuhan, di sana bikin kerusuhan. Ini pasti orang-orang yang mulutnya serong. Karena orang yang suka berbohong, mulutnya itu serong, dia akan menimbulkan pertengkaran, saudara. Di sini dia memfitnah, di sana dia memfitnah, di situ dia memfitnah. Akhirnya dimanapun dia berada itu ada pertengkaran. Dan Alkitab dengan jelas berkata, hati-hati saudara, orang itu yang mulutnya serong, hatinya itu mengandung tipu muslihat. Banyak tipuan dalam hatinya. Wah, bahaya sekali. Ketika saya membaca ayat ini, saudara, ngeri ya, betapa jahat saudara ketika kita ini menjadi orang yang bermulut serong, ngomongnya tidak benar, tidak dapat dipercaya, bahkan hatinya itu penuh tipu muslihat. Sudah jelas apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kalau hatinya penuh tipu muslihat, ya pasti mulutnya serong. Apa buahnya? Orang ini suka menimbulkan pertengkaran. Mari kita berdoa di dalam keluarga kita terlebih dahulu, dalam rumah tangga, jangan menjadi istri yang suka bikin pertengkaran. Di dalam keluarga besar ada anak akhirnya berantem dengan ya mertua gara-gara saudara orang tua yang memanas-manasi. Ya akhirnya hubungan anak kita dengan istrinya atau suaminya jadi rusak. Karena apa? Ada orang-orang yang bermulut serong. Ya karena hatinya itu penuh tipu muslihat dan dia menimbulkan pertengkaran. Makanya Bapak Ibu, kita juga harus membatasi ya, jangan suka bergaul berteman dengan orang-orang mulut serong. Sebaliknya kalau kita ini punya mulut serong, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Masih ada waktu hari-hari ini untuk bertobat. Kenapa kita harus bertobat ketika kita ini hatinya penuh dengan ya tipu muslihat, mulut serong itu? Kenapa saudara? Ayat 15 di sana dikatakan ngeri sekali. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Orang-orang yang suka berbohong, mulutnya penuh dusta, hatinya penuh tipu muslihat, suka menimbulkan pertengkaran. Ya kalau dia ada pasti ada pertengkaran. Orang-orang seperti ini kalau tidak bertobat, dikatakan firman Tuhan, itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Mari kita sungguh-sungguh bertobat, jangan sampai kita diremukkan Tuhan lalu nggak bisa dipulihkan lagi. Ngeri ketika kita tidak bertobat, saudara. Tuhan melihat hati kita, Tuhan juga melihat ya ucapan mulut kita. Jangan jadi orang yang suka berbohong, berdusta, apalagi menimbulkan pertengkaran. Kalau itu ya ada dalam hidup kita, mari kita mau berkata hari ini di hadapan Tuhan, kami mau bertobat Tuhan, kami mau bertobat supaya hidup kami boleh mengalami berkat Tuhan dan bukan ya diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi.